Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-29. Oke, soal yang pertama. Hari ini rekan kantor Anda, ayahnya sakit keras dan rekan Anda tidak memiliki biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Sikap Anda, A. Anda menasehatinya agar mencari fasilitas Jamkesmas dulu. B. Anda menganjurkannya untuk segera mengikuti asuransi kesehatan. C. Anda memberinya bantuan semampu Anda. D. Anda mengkoordinir teman yang lain untuk ikut membantu. E. Anda melaporkan pada atasan mengenai hal tersebut. Ya, soalnya adalah ketika rekan kantor kita, ayahnya sedang sakit dan dia tidak bisa membiayai biaya rumah sakit, bagaimana sikap kita terhadap kondisi tersebut. Nah, di antara kelima pilihan ini yang bisa kita lakukan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu Anda mengkoordinir teman yang lain untuk ikut membantunya. Karena semakin banyak orang yang nantinya bisa kita kumpulkan atau kita koordinir, maka uang yang akan terkumpul juga semakin banyak. Makanya pilihan D punya poin paling tinggi. Sedangkan pilihan C, Anda memberinya bantuan semampu Anda, poinnya adalah 4. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan B, yaitu Anda menganjurkannya untuk segera mengikuti asuransi kesehatan. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D. Anda mengkoordinir teman yang lain untuk ikut membantu. Lanjut soal nomor 2. Dalam keseharian, A. Anda sering curhat pada orang lain. B. Orang lain sering curhat kepada Anda. C. Tak perlu curhat dan membiarkan masalah itu Anda tanggung sendiri. D. Anda tidak suka menjadi tempat curhat orang lain karena Anda merasa terbebani. E. Mungkin curhat itu diperlukan pikiran Anda. Nah, soalnya adalah dalam keseharian ini tentang percurhatan. Apa yang paling menggambarkan kita, tapi kita harus memilih poinnya yang paling tinggi. Di antara kelima pilihan ini, poin yang paling tinggi adalah terdapat pada pilihan B, yaitu orang lain sering curhat kepada Anda. Ini menggambarkan bahwa kita merupakan seorang pendengar yang baik, makanya orang lain itu senang atau suka bercerita kepada kita atau curhat kepada kita. Jadi pilihan B punya poin paling tinggi. Selanjutnya, pilihan E, mungkin curhat itu diperlukan pikiran Anda, poinnya adalah 4. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan A, Anda sering curhat pada orang lain. Jadi pada soal nomor 2 jawabannya adalah B, orang lain sering curhat kepada Anda. Lanjut soal nomor 3. Ketika sedang melakukan presentasi, Anda menerima pesan singkat yang mengabarkan bahwa ayah Anda diopname di rumah sakit. Sikap Anda adalah A. Menghentikan presentasi dan langsung menuju rumah sakit. B. Mencari tahu kondisi ayah Anda terlebih dahulu, baru memutuskan akan tetap melanjutkan presentasi atau ke rumah sakit. C. Membalas SMS dan melanjutkan presentasi. D. Melanjutkan presentasi. E. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi ayah Anda. Jadi pada saat kita melakukan presentasi, kita menerima pesan singkat yang mengabarkan bahwa ayah kita diopname di rumah sakit. Reaksi kita terhadap situasi tersebut bagaimana? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu mencari tahu kondisi ayah Anda terlebih dahulu, baru memutuskan akan tetap melanjutkan presentasi atau ke rumah sakit. Sedangkan pilihan E, poinnya adalah 4, menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi ayah Anda. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan D, melanjutkan presentasi. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan B, mencari tahu kondisi ayah Anda terlebih dahulu, baru memutuskan akan tetap melanjutkan presentasi atau ke rumah sakit. Lanjut soal nomor 4. Jika Anda marah pada orang lain, Anda akan A. Susah untuk memberitahunya, B. Marah dengan bersikap diam dan mengacuhkannya, C. Memberitahukan kesalahannya, D. Menampar wajahnya, E. Jika memang keterlaluan, Anda akan menampar wajahnya. Di sini jika kita marah pada orang lain, apa yang akan kita lakukan?
Di antara kelima pilihan, yang poinnya paling tinggi adalah pilihan C, memberitahukan kesalahannya. Karena jika kita melakukan ini, kita beritahu dia kesalahan apa yang telah dia buat, maka nantinya dia bisa merubah atau bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sedangkan kalau kita memilih pilihan yang lain, itu bukan solusi yang terbaik atau tidak memberikan solusi kepada orang lain. Sedangkan pilihan E, jika memang keterlaluan Anda akan menampar wajahnya, poinnya 4, dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan A, susah untuk memberitahunya. Jadi soal nomor 4 jawabannya C, memberitahukan kesalahannya. Lanjut soal nomor 5. Dibandingkan dengan rekan kerja Anda yang lain, gaya kemarahan Anda adalah A. Anda sering marah seperti lazimnya rekan yang lain. B. Kemarahan Anda lebih dahsyat dibanding rekan yang lain. C. Anda tidak pernah marah. D. Anda marah jika memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi agar lebih baik. E. Anda cenderung lebih pemarah dibanding rekan yang lain. Pertanyaannya adalah terkait dengan gaya kemarahan yang kita punya. Dari kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah terkait dengan gaya kemarahan, yaitu pilihan D. Anda marah jika memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi agar lebih baik. Sedangkan jawaban atau pilihan C, Anda tidak pernah marah, poinnya 4. Yang paling rendah adalah pilihan B. Kemarahan Anda lebih dahsyat dibanding rekan yang lain. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah D. Anda marah jika memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi agar lebih baik. Lanjut soal nomor 6. Anda mendapatkan keberhasilan karena Anda A. Bernasib baik, B. Melakukan hal-hal yang tidak beresiko, C. Berani menempuh resiko, D. Tidak pernah menyerah menghadapi kegagalan, E. Lingkungan membantu Anda. Soal nomor 6 menanyakan apa yang menyebabkan kita mendapatkan keberhasilan. Di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, tidak pernah menyerah menghadapi kegagalan, yaitu poinnya 5. Sedangkan pilihan C, berani menempuh resiko, poinnya 4, dan yang paling rendah adalah pilihan B, melakukan hal-hal yang tidak beresiko. Jadi soal nomor 6 terkait dengan apa yang bisa menyebabkan kita berhasil adalah pilihan D, tidak pernah menyerah menghadapi kegagalan. Lanjut soal nomor 7. Anda sedang berada di taman kota dan berniat untuk membuang botol minuman Anda yang sudah habis. Namun ternyata tidak ada tempat sampah di dekat Anda berada. Apa yang akan Anda lakukan? A. Anda suruh anak kecil untuk membuangnya. B. Buang saja, toh bukan salah Anda tidak ada tempat sampah. C. Terpaksa Anda buang di belakang pohon atau semak belukar. D. Anda suruh tukang taman untuk membuangnya. E. Anda kantongi dulu untuk kemudian Anda buang ketika menemukan bak sampah. Dari kelima pilihan ini, ketika kita berada di taman kota dan mempunyai sampah, botol minuman yang sudah habis, tapi ternyata di dekat kita tidak ada tempat sampah, maka yang sebaiknya kita lakukan adalah yaitu pilihan E. Anda kantongi dulu untuk kemudian Anda buang ketika menemukan bak sampah. Jadi sampahnya itu kita simpan dulu. Nanti kita buang kalau misalnya kita menemukan bak sampah. Sedangkan pilihan D, poinnya 4. Anda suruh tukang taman untuk membuangnya. Dan jawaban yang punya poin paling rendah adalah pilihan B. Buang saja, toh bukan salah Anda tidak ada tempat sampah. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan E. Anda kantongi dulu untuk kemudian Anda buang ketika menemukan bak sampah. Lanjut soal nomor 8. Untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan, Anda akan A. Meminta bantuan orang lain, B. Berusaha sesuai kemampuan tanpa target, C. Menyerahkan kepada nasib, D. Berusaha semaksimal mungkin mencapai target tersebut, E. Berusaha dengan prinsip pelan tapi pasti. Untuk mencapai target yang kita inginkan, maka yang akan kita lakukan adalah di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu berusaha semaksimal mungkin mencapai target tersebut. Poinnya 5, dan pilihan E berusaha dengan prinsip pelan tapi pasti, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, meminta bantuan orang lain. Jadi soal nomor 8 jawabannya D, berusaha semaksimal mungkin mencapai target tersebut.
Lanjut soal nomor 9. Menurut Anda, kegagalan lebih disebabkan karena A. Cepat puas, B. Tidak berani menempuh resiko, C. Tidak mandiri, D. Tidak memiliki pendirian, E. Tidak punya kemampuan. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan penyebab kegagalan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu tidak berani menempuh resiko. Sedangkan pilihan E tidak punya kemampuan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, cepat puas. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah B, tidak berani menempuh resiko. Itulah penyebab kegagalan. Lanjut soal nomor 10, soal yang terakhir. Anda hendak mengikuti ujian akhir semester, namun tiba-tiba Anda tidak bisa hadir karena sakit dan dosen Anda tidak menawarkan untuk melakukan ujian kembali. Sikap Anda: A. Anda mungkin akan mengikuti ujian susulan jika diadakan, B. Cuek saja toh dosennya tidak menawarkan ujian susulan, C. Anda menghadap dosen untuk meminta ujian susulan, D. Anda menyadari bahwa Anda mungkin tidak akan lulus jika tidak mengikuti ujian. E. Seharusnya dosen tahu bahwa Anda sakit sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Soalnya adalah ketika kita hendak mengikuti ujian akhir semester, tapi ternyata tiba-tiba kita tidak bisa hadir karena sakit, dan dosen tidak menawarkan untuk melakukan ujian kembali. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat kita lakukan adalah pilihan C, yaitu Anda menghadap dosen untuk meminta ujian susulan. Sedangkan pilihan D, Anda menyadari bahwa Anda mungkin tidak akan lulus jika tidak mengikuti ujian, poinnya 4, dan jawaban yang punya poin paling rendah adalah pilihan B, yaitu cuek saja toh dosennya tidak menawarkan ujian susulan. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah C. Anda menghadap dosen untuk meminta ujian susulan. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.